Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ugi Johari Mandala, kelas 4C D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis dengan dosen pembimbing Pak Indrayadi. Di sini saya akan menjelaskan desain bangunan tropis saya. Sebelum mendesain, di sini saya memilih lokasi terlebih dahulu. Terdapat 3 lokasi pilihan. Yang pertama, lokasi 1 berada di Komplek Balima 1 Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Lokasi kedua berada di Gang Wisata 1 Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Dan lokasi ketiga berada di Putra Bajan Gang Wisata 1 Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara. Next, kondisi existing tapak lokasi yang dipilih. Dari ketiga lokasi tersebut, saya memilih lokasi 2 karena lokasi 1 dan lokasi 3 sangat jauh dari jalan raya. Luasan lokasi tapak adalah yang saya pilih 479,15 meter persegi. Lokasi tapak berada di Gang Wisata 1 Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. 1. Di area depan terdapat perumahan dengan jalan kurang lebih 5-6 meter. 2. Di area samping kiri terdapat perumahan warga yang tidak jauh dari site, serta terdapat selokan dengan ukuran kurang lebih setengah meter. Yang ketiga, di area samping kanan terdapat perumahan warga dan area lahan kosong yang tidak jauh dari site. Yang keempat, di area belakang menyisakan lahan-lahan kosong yang sangat banyak. Selanjutnya, rencana tata ruang dan wilayah. Luasan tanah 479,15 meter persegi dengan KDB 70%, KLB 2,1, didapatkan luas lantai dasar maksimal yaitu 335,67 meter persegi dan luas lantai total maksimal yaitu 1007,3 meter persegi dengan jumlah lantai maksimal yaitu 3 lantai. KDH 40%, total KDH yang didapat adalah 47,95 meter persegi. GSB 5 meter dari batas gang. Selanjutnya masuk ke tahap analisa. 1. Analisa matahari. Dari data analisa matahari, kondisi tapak yang menguntungkan karena halaman depan rumah terkena sinar matahari pagi. Tetapi ada masalah karena terlalu panas di atas jam 10 ke atas, serta pada bagian matahari tenggelam, bangunan terkena langsung oleh matahari sore. Responnya yaitu pada bagian depan timur untuk di lantai 2 biasanya dengan memberi kanopi untuk memberi bayangan, sedangkan untuk lantai 1 hanya di dinding saja karena akan terdapat kolam outdoor. Selanjutnya, analisa angin. Dari data yang diperoleh adalah angin di sekitar tapak didominasi dari arah barat laut ke arah tenggara. Di responnya itu untuk memaksimalkan angin masuk ke ruang diberi bukaan yang lebar. Untuk menahan dedaunan tidak masuk, bangunan di lantai 2 diberi fasad yang bisa buka tutup, tetapi nanti dilapisi kaca atau jendela. Selanjutnya, analisa kebisingan dan drainase. Analisa kebisingan. Pada site kebisingan kecil sekali karena bangunan berada 150 meter dari jalan raya, serta di sekeliling tapak terdapat lahan atau space kosong, yang berarti sangat kemungkinan kecil kebisingan besar akan terjadi. Responnya yaitu memberi space pada jarak ke tapak bangunan, memberi pagar di sekeliling tapak agar suara tidak masuk ke dalam bangunan. Analisa drainase. Data yaitu pada area depan terdapat selokan kurang lebih lebarnya setengah meter dengan kedalaman setengah meter. Responnya yaitu memberi jaring pada selokan untuk menghadang sampah agar tidak terjadi mampet. Yang kedua, memberi area resapan di sekeliling tapak. Selanjutnya, analisa curah hujan dan aromatik. Dari data
musim penghujan terjadi pada bulan September sampai Desember. Rata-rata suhu udara di Kota Pontianak mencapai 26,10 Celcius sampai 27,4 Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 86 sampai 92%. Responnya yaitu memanfaatkan selokan yang ada di sekitar. 2. Memberi area resapan atau area hijau. 3. Menaikkan tinggi bangunan seperti bangunan di area depan site yang ada di gambar. Selanjutnya analisa aromatik. Datanya yaitu selokan di area depan tidak tertutup yang mana dapat menimbulkan bau masuk ke area tapak dengan respon memberi penutup pada area selokan. 2. Memberi pagar untuk menghalangi bau masuk ke tapak langsung. Selanjutnya analisa utilitas. Terdapat 4 utilitas yaitu jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan tempat pembuangan sampah. 1. Jaringan listrik. Jaringan listrik menggunakan saluran PLN dengan memiliki gardu di seterset yang banyak di sepanjang jalan Farid Haji Muksin 2. 2. Sistem telekomunikasi. Pada di daerah di sekitar site dialiri radius pemancar sejauh 5 km. Ada juga radio, televisi, dan tower. Ketiga, jaringan air bersih. Di jalan Farid Haji Muksin 2 terdapat aliran pipa sekunder dari PDAM sehingga menggunakan air PDAM atau sumur. Yang keempat, tempat pembuangan sampah. Di Farid Haji Muksin 2 terdapat TPS tipe 2 yang mana letaknya banyak dan tidak jauh dari site. Selanjutnya, analisa view dari dalam keluar. 1. Di area depan terdapat perumahan dengan jalan kurang lebih 5-6 meter. 2. Di area samping kiri terdapat perumahan warga yang tidak jauh dari site, serta terdapat selokan dengan ukuran kurang lebih setengah meter. 3. Di area samping kanan terdapat perumahan warga dan area lahan kosong yang tidak jauh dari site. Keempat, di area belakang lahan kosong sangat banyak. Selanjutnya analisa albedo. Data. Lokasi site atau tapak berada di daerah tropis, yang mana rumah tropis memang menjadikan alam sebagai sumber utama inspirasi dalam pemilihan warna. Responnya yaitu untuk pemilihan warna, rumah tropis adalah warna jingga dan coklat serta putih untuk penetralnya. Tidak banyak untuk warna karena agar warna serasi serta tidak menabrak untuk warna. Selanjutnya analisa radiasi. Datanya yaitu lokasi site atau tapak sangat bagus karena matahari pagi terbit mengenai arah depan sesuai anjuran rumah sehat, matahari di depan rumah, serta matahari surya mengenai bagian belakang dan samping. Responnya yaitu untuk perumahan tropis banyak cara yang lain antara lain. 1. Meninggikan plafon agar suhu di dalam ruangan tidak terlalu panas. 2. Membuat saluran udara yang banyak agar sirkulasi angin tidak di dalam ruangan saja. Selanjutnya, analisa kelembapan. Data. Lokasi site atau tapak kelembapan sangat tinggi karena di Kota Pontianak berada di daerah rendah yang permukaan air sangat banyak. Di lokasi tapak pun sangat banyak air. Responnya yaitu 1. Membuat konsep rumah panggung dengan menaikkan sekitar 1 meter. 2. Memberi bukaan di area bawah panggung untuk cahaya masuk agar air berkurang. Selanjutnya, masuk tahap konsep bangunan. 1. Bentuk site rectangle atau disebut persegi panjang, yang mana site akan membantu membuat bentuk bangunan yang akan mengikuti bentuk site, yaitu rectangle atau disebut persegi panjang. Selanjutnya, bangunan di lantai 1 dipotong di bagian depan serta di lantai 2 pada bagian belakang. Selanjutnya, bangunan di lantai 2 digeser untuk membuat bayangan di lantai 1. Konsep bangunan ini adalah tradisional tropis yang menyesuaikan dengan iklim yang ada di sekitar. Pada bagian kiri bangunan dibuka untuk sirkulasi udara serta diberi kolam renang. Pada bagian atap dibikin pelana yang diberi kaca untuk penerangan bagian lantai 2, seperti ada di gambar di bawah ini. Simulasi pencahayaan. Pada area kolam jam 9 pagi, cahaya sangat redup karena matahari terbit dari timur, terhalang oleh area kamar dan ruang keluarga. Sedangkan pada area kolam pada pukul 3
sangat terang karena matahari dari barat langsung mengenai kolam. Simulasi pencahayaan pada ruang keluarga bawah pada jam 9 dan jam 3. Terlihat pada jam 9 ruang keluarga bawah sangat gelap karena matahari tidak mengenai langsung pada jam 9. Sedangkan pada ruang keluarga jam 3 matahari mengenai langsung karena dindingnya nanti akan dilapisi oleh kaca yang mana matahari akan mudah masuk. Selanjutnya simulasi pencahayaan ruang tamu jam 9 dan jam 3. Terlihat tidak jauh berbeda karena ruang tamu berada di tengah. Selanjutnya analisis simulasi pencahayaan ruang makan pada pukul 9 dan jam 3. Terlihat di gambar ruang makan sangat stabil pencahayaannya karena terdapat bukaan dari arah timur dan barat, yang mana pencahayaan akan mudah masuk. Selanjutnya kamar utama pukul 9 dan pukul 3. Terlihat jelas pada pukul 9 kamar utama cahaya masuk dari timur, yaitu matahari pagi. Sedangkan pukul 3 kamar gelap karena matahari dari barat terhalang oleh kamar keluarga. Selanjutnya ruang keluarga atas pada pukul 9 dan pukul 3. Sama seperti halnya tadi kamar utama, tetapi di sini ruang keluarga atas jam 9 itu sangat gelap karena cahaya matahari dihalangi oleh ruang kamar 1, 2, dan 3. Sedangkan ruang keluarga bawah pada pukul 3 sangat terang karena matahari langsung memasuki area ruang keluarga bawah. Selanjutnya untuk simulasi pencahayaan kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Kamar 1, kamar 2, dan kamar 3 sama karena arahnya di bagian timur. Matahari langsung mengenai kamar 1, kamar 2, dan kamar 3 pada pukul 9, yang mana kamar akan menjadi terang. Sedangkan pada pukul 3 matahari dihalangi oleh bagian ruang keluarga atas, yang mana menjadikan kamar 1, 2, dan 3 terhalang oleh matahari barat. Selanjutnya untuk eksterior dan interior. Terlihat eksterior 1 matahari yang terbit dari barat sangat terang, sedangkan di eksterior 2 matahari tidak ada karena cuaca mendung. Dapat lihat perbedaannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.